Baik, perkenalkan nama saya Jessica Ronto dengan akronim 548. Di sini saya akan membahas tentang materi kebijakan ketenagakerjaan. Lalu sebelum kita masuk dalam materi, akan saya antarkan ke dalam latar belakang terlebih dahulu. Masalah ketenagakerjaan ada dualisme pembangunan. Masalah masalah pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama, terutama di negara berkembang. Kedua masalah ini diciptakan dualisme. Yang pertama, jika dikelola dengan baik, kelebihan tenaga kerja dapat memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan. Dan yang kedua, jika tidak dimanfaatkan, akan menciptakan dampak negatif dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, peningkatan jumlah tenaga kerja ini seringkali menjadi persoalan sulit karena kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan yang berujung pada pengangguran. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama ada rumusan masalah utama. Nah, dalam pemaparan materi saya kali ini, saya akan menggunakan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, kondisi tenaga kerja. Bagaimana kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran saat ini di Indonesia? Dan juga permasalahan ketenagakerjaan. Apa saja isu-isu krusial yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan nasional? Dan yang terakhir, strategi dan rekomendasi. Apa strategi dan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk diperbaiki? Semua masalah ketenagakerjaan nasional adalah daya saing. Dalam menunjukkan mayoritas tenaga kerja 91% hanya berpendidikan S1 dan tingkat atas ke bawah. Adapun beberapa akar masalah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama industri padat karya. Kondisi ini menarik investor industri manufaktur padat karya seperti garment atau tekstil yang mengandalkan upah murah dan pasokan tenaga kerja melimpah. Selanjutnya ada dampak demokratis. Nah, kebijakan dampak demokratis baru dan ratifikasi konvensi ILO meningkatkan biaya operasional mendorong perusahaan tanpa kaki atau hengkang. Dan yang selanjutnya ada industri tanpa kaki. Nah, jenis industri tanpa kaki ini tentang relokasi ke negara dengan upah lebih kecil dan peraturan yang longgar yang menyebabkan jutaan buruh kehilangan pekerjaan dalam jangka tahun 1999 sampai dengan 2002. Nah, selanjutnya ada hambatan pasar. Dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang sehat, terhambat oleh beberapa faktor utama, terutama dalam kemudahan berbisnis. Salah satunya ada prosedur perizinan sulit, peringkat kemudahan berusaha, dan biaya awal yang tinggi. Nah, selanjutnya saya mendapatkan isu krusial. Isu krusial yang dimana tercakup hubungan industrial dan perlindungan. Nah, hubungan industrial ini adalah perselisihan yang sering terjadi akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak sesuai dengan hak-hak pekerja. Hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan, pengusaha, pekerja, dan pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam kebijakan perlindungan, pekerja kontrak dan outsourcing seringkali menciptakan ketidaksesuaian hak kerja. Praktik outsourcing berjenjang atau hingga tiga tingkat berdampak pada upah yang sangat rendah. Kemudian PHK dan pesangon. Kekakuan kebijakan PHK membuat perusahaan menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran pesangon besar, menghambat minat investor baru. Dan ada juga upah minimum. Kenaikan upah minimum membebani pengusaha dan menurunkan daya saing, terutama di industri padat karya, di mana diperparahnya oleh tingginya inflasi. Dari materi yang saya dapatkan tadi, saya menyimpulkan dan saya mendapat saran, yaitu kesimpulannya peran sentral terhadap pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran vital dalam menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan dan ketenagakerjaan dan diperlukan pendirian pusat pelatihan kerja untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang lain. Saran dari saya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan solusi konkret agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekian pembahasan saya pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.